Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang saya pahami setelah membaca bab 1 dari buku Multimedia Learning yang ditulis oleh Richard E. Meyer. Topik bahasan pada bab 1 yaitu prospek pembelajaran multimedia atau dalam judul aslinya The Promise of Multimedia Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada definisi multimedia, lalu 3 sudut pandang pesan multimedia, 2 pendekatan untuk merancang multimedia, 3 persepsi pembelajaran multimedia, lalu ada 3 macam hasil belajar pembelajaran multimedia, 2 macam pembelajaran aktif, 2 tujuan riset di bidang multimedia, dan kesimpulan. Definisi multimedia. Pembelajaran multimedia diartikan sebagai pembelajaran lewat kata dan gambar. Sementara pengajaran multimedia atau instructional multimedia diartikan sebagai penyajian suatu materi yang menggunakan kata dan gambar untuk mendukung pembelajaran. Kata bisa berarti tulisan atau narasi, sedangkan gambar bisa berarti ilustrasi, grafik, foto, peta, maupun animasi dan video. Karena multimedia terdiri dari 2 format, yaitu gambar dan verbal, maka penulis meringkas definisi multimedia menjadi pembelajaran yang menggunakan dual kanal. Pesan multimedia adalah suatu komunikasi yang ditujukan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran. Dalam mendesain pesan pembelajarannya, desainer pembelajaran bisa memanfaatkan 2 format yang ada tersebut, yaitu gambar dan kata. Selama ratusan tahun, format yang digunakan untuk menyajikan pesan pembelajaran adalah berupa kata-kata, dalam bentuk buku maupun ceramah di depan kelas. Kemajuan di bidang teknologi, terutama komputer, berkontribusi terhadap perkembangan kualitas penyajian pesan pembelajaran di sisi visual, sehingga kita bisa memanfaatkan dual format yaitu verbal dan gambar untuk mempresentasikan suatu materi pembelajaran. Kita akan membahas lebih lanjut pesan multimedia ini dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai media pengantar, sebagai mode presentasi, dan sebagai modalitas sensori. Sebagai media pengantar. Pada sudut pandang ini, multimedia diartikan sebagai penyajian materi yang menggunakan beberapa media sekaligus. Sudut pandang ini berfokus pada bentuk fisik media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Misalnya, layar komputer, pengeras suara, proyektor, perekam video, dan lain-lain. Berdasarkan definisi ini, contoh multimedia misalnya, penggunaan bersamaan layar komputer dan pengeras suara, atau bahkan papan tulis dan suara dosen atau guru yang menjelaskan. Sudut pandang ini kurang tepat jika digunakan dalam konteks pembelajaran, karena fokus pendekatannya adalah alat yang digunakan, bukan bagaimana seseorang belajar. Lalu sebagai mode presentasi. Pada sudut pandang ini, multimedia diartikan sebagai presentasi yang menggunakan beberapa mode penyajian sekaligus, misalnya menggunakan kata-kata dan gambar. Seperti yang saya sebutkan tadi, gambar bisa disampaikan dengan gambar diam atau animasi. Lalu untuk kata-kata bisa disampaikan lewat teks dan narasi. Sudut pandang ini sesuai dengan teori belajar kognitif yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kanal pemrosesan informasi yang terpisah antara kata dan gambar. Penelitian terhadap representasi mental mendapatkan temuan bahwa penyajian informasi melalui verbal diproses secara berbeda dengan penyajian informasi melalui gambar. Dengan kata lain, sudut pandang ini sejalan dengan teori belajar kognitif
yang mengasumsikan bahwa seseorang memproses informasi verbal dan gambar menggunakan kanal yang berbeda. Sehingga pemanfaatan dua kanal ini dianggap bisa memfasilitasi pemrosesan informasi baru. Selanjutnya, sudut pandang ketiga, yaitu sebagai modalitas sensori. Pada sudut pandang ini, multimedia diartikan sebagai dua atau lebih sensori atau indera yang terlibat dalam menangkap penyajian materi. Sudut pandang ini memfokuskan pada penggunaan media yang bisa melibatkan indera pendengaran dan penglihatan secara sinergis. Menurut penulis, sudut pandang ini sesuai dengan pendekatan learner-centered. Misalnya, pada penyajian materi menggunakan komputer, suatu animasi bisa ditampilkan di layar komputer tersebut sementara kata-kata pengantarnya dinarasikan lewat auditori. Sudut pandang ini sejalan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa karena mementingkan aktivitas yang bisa membantu siswa memproses informasi, yaitu secara visual, dan auditori. Selanjutnya ada pendekatan dalam merancang multimedia. Multimedia memperlihatkan potensi yang luar biasa dalam mendukung manusia untuk belajar. Oleh karena itu, seorang desainer pembelajaran perlu memikirkan pendekatan yang dipilih ketika merancang suatu multimedia. Ada dua pendekatan yang bisa dipilih, yaitu technology-centered atau learner-centered. Technology-centered. Desainer yang menggunakan pendekatan ini biasanya fokus kepada bagaimana memadukan berbagai media dan mengintegrasikannya dengan teknologi komunikasi agar tercapai cara penyajian informasi yang paling efektif. Melihat sejarah, pendekatan teknologi-centered tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, penggunaan film dalam pembelajaran di tahun 1920-an yang awalnya diramalkan akan membuat terobosan dalam pendidikan, bahkan akan menggantikan buku pelajaran, ternyata tidak menjadi kenyataan. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa guru-guru jarang sekali menggunakan film di dalam kelasnya. Begitu pula ketika penerima radio mulai marak digunakan dan dianggap akan membawa dunia ke dalam kelas. Ternyata penggunaannya di sekolah pun tidak sepenuhnya disetujui. Kalau saat ini, mungkin seperti internet dan gadget di mana penggunaannya dalam pembelajaran masih menuai pro dan kontra. Pada pendekatan learner-centered, pendekatan ini berusaha menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa mengadaptasi multimedia agar mampu mendukung pembelajaran manusiawi? Oleh karena itu, multimedia didesain agar sesuai dengan cara kerja pikiran manusia dalam memproses informasi, sehingga lebih efektif dalam memfasilitasi pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, fokus pendekatan ini adalah menjadikan teknologi sebagai alat bantu untuk mendukung berkembangnya kecerdasan seorang manusia. Dalam kaitannya memanfaatkan multimedia untuk memfasilitasi belajar siswa, ada 3 cara pandang yang mendasari pembuatannya. Apakah multimedia tersebut dirancang sebagai penguat respon, sebagai alat transfer informasi, atau untuk mendukung proses konstruksi pengetahuan? Yang pertama adalah sebagai penguat respon. Jika dipersepsikan sebagai penguat respon, maka pembelajaran akan melibatkan penguatan dan pelemahan keterhubungan antara stimulus dan respon.
bisa kita bayangkan seperti jembatan yang menghubungkan antara satu tebing dengan tebing yang lain. Maka yang dikuatkan dan dilemahkan adalah jembatan tersebut. Pembelajaran multimedia sebagai penguat respon didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Thorndike, seorang tokoh belajar behavioristik. Hal ini berarti pembelajaran melibatkan penguatan atau pelemahan konektivitas antara stimulus dan respon. Cara-cara yang dilakukan untuk mengatur kuat atau lemahnya hubungan stimulus respon ini bisa berupa drill and practice, atau latihan dan pengulangan yang didukung oleh adanya reward and punishment. Selanjutnya, jika pembelajaran ditujukan untuk membantu penerimaan transfer informasi, maka pembelajaran multimedia adalah proses menambahkan informasi. Ada 3 view yang berkaitan dengan cara pandang ini, yaitu commodity view, empty vessel view, dan transmission view. Commodity view menganggap informasi adalah objek yang bisa dipindahkan, sedangkan tugas pembelajar adalah menerima informasi, dan tugas guru adalah menyampaikan informasi. Jika kita analogikan dengan gambar ini, maka guru bisa dianggap sebagai tekonya, siswa adalah cawan yang perlu diisi, dan informasi adalah air yang akan dipindahkan. Tujuan penggunaan multimedia adalah sebagai alat bantu agar informasi tersampaikan dengan efektif dan efisien. Cara pandang ini bisa diikuti jika tujuan desainer pembelajaran adalah untuk menyampaikan potongan-potongan informasi yang dianggap penting untuk diingat oleh pembelajar. Namun, jika tujuan desainer pembelajaran adalah untuk membantu pembelajar agar memahami informasi pada materi tersebut, maka cara pandang ini justru bertolak belakang dengan hasil riset mengenai bagaimana seseorang itu mempelajari materi yang kompleks. Seseorang belajar lewat makna yang ia dapatkan dari materi yang ia pelajari dan mengaitkannya dengan wawasan-wawasan yang telah ia dapatkan sebelumnya, atau mengkonstruksi pengetahuan baru melalui pengetahuan yang telah didapatkan. Jika pembelajaran multimedia dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengonstruksi pengetahuan, maka pembelajaran adalah aktivitas membuat makna. Aktivitas membuat makna ini maksudnya adalah pembelajaran yang melibatkan multimedia digunakan sebagai alat bantu agar pembelajar mampu membayangkan dalam benaknya mengenai materi yang disajikan. Karena informasi tidak sama dengan pengetahuan. Pengetahuan dikonstruksi secara personal oleh setiap pembelajar, sehingga tidak mungkin ditransfer secara persis sama dari pikiran guru ke pikiran siswa. Oleh karena itu, tugas pembelajar adalah membentuk makna dari materi yang diberikan, dan tugas guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Sementara, peran multimedia bukan hanya untuk menyajikan materi, namun sebagai alat bantu proses penyerapan pengetahuan tersebut. Karena pengetahuan tersebut tidak sama dengan sistem Kopas, maka selalu ada kemungkinan pembelajar materi yang sama akan mendapatkan hasil pembelajaran yang berbeda. Peran multimedia bukan hanya untuk menyajikan materi, namun sebagai alat bantu proses penyerapan pengetahuan tersebut. Bagian mana yang perlu difokuskan, bagaimana sebaiknya mengorganisir informasi yang didapatkan, dan bagaimana mengaitkannya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Ada 2 tujuan utama dalam pembelajaran, yaitu mengingat dan memahami. Mengingat adalah kemampuan untuk mereproduksi informasi yang telah didapat dengan cara menyebutkannya atau mengenali bentuknya. Sedangkan memahami adalah kemampuan untuk
mengkonstruksi dalam pikiran, atau membayangkan suatu materi yang telah dipelajari secara koheren, dan diperlihatkan dengan cara menggunakan pengetahuan tersebut pada situasi yang baru. Begitupun hasil pembelajaran multimedia. Pendekatan dalam perancangannya bisa mempengaruhi hasil belajar siswa, apakah bersifat no learning, rote learning, atau meaningful learning. No learning adalah situasi di mana setelah pembelajaran, siswa bahkan tidak bisa mengingat informasi yang telah dipelajarinya. Sementara rote learning adalah siswa mampu mengingat informasi yang didapatnya setelah belajar, namun tidak mampu menerapkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah yang mirip. Hasil pembelajaran multimedia terbaik adalah jika pembelajaran tersebut mampu memberikan makna pada pembelajar atau meaningful learning. Pembelajar bisa memahami informasi yang didapatkan dari pembelajaran tersebut dan menggunakannya untuk mencari solusi secara kreatif. Meaningful learning atau pembelajaran bermakna ditandai dengan siswa mampu mengingat informasi yang didapat dengan baik serta memahami makna informasi tersebut untuk digunakan di situasi yang lain. Kemudian, bab ini juga membahas mengenai perbedaan makna dari pembelajaran aktif. Jika suatu pembelajaran dibilang sebagai pembelajaran aktif, apakah yang dimaksud adalah fisiknya yang aktif bergerak atau pikirannya yang aktif bergerak? Seorang siswa bisa banyak bergerak, misalnya mengetik jawaban di komputer. Namun, jika tidak dimaknai, maka bisa saja hasil belajarnya menjadi no learning. Sebaliknya, seorang siswa bisa saja diam membaca buku atau memperhatikan layar komputer. Namun, pikirannya aktif membuat makna. Sehingga, walaupun kelihatannya diam, sebenarnya siswa tersebut telah melakukan meaningful learning. Pembahasan terakhir dari bab ini adalah tujuan penelitian multimedia. Seperti penelitian pada umumnya, penelitian di bidang multimedia juga bisa bersifat deskriptif, yaitu berkontribusi terhadap perluasan teori, dan bersifat preskriptif, yaitu berkontribusi terhadap praktik-praktik pembelajaran. Sebagai pengembang teknologi pembelajaran, tentunya kita diharapkan bisa berkontribusi secara preskriptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ataupun kinerja. Kesimpulan dari bab 1 ini adalah pembelajaran menggunakan multimedia memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung perkembangan kecerdasan manusia jika dirancang dengan tepat dan disesuaikan dengan cara-cara seseorang belajar dan memproses informasi. Oleh karena itu, desainer pembelajaran perlu memilih pendekatan dan sudut pandang yang paling memungkinkan terjadinya pembelajaran bermakna untuk siswa, di mana siswa bukan hanya aktif secara fisik, namun juga secara kognitif dalam mempelajari suatu materi yang disajikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada pemahaman yang kurang pas dari saya, mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.